Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa Rahmah MD Farhati Kota Malang. Ramadan ilmiah inayah penuh berkah yang mudah-mudahan betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan sebagai manifestasi dari doa-doa kita. Ketika 2 bulan yang telah lampau, kita melantunkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Betapa bahagia ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa, Ramadan berkah ini yang diselenggarakan oleh MD Farhati Kota Malang. Ketika kita mendengar dan mendapati bahwasanya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berjumpa dengan bulan Rajab dan Sya'ban, hari ini dan bulan ini kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Seakan-akan tidak terasa kita sudah berjumpa dengan bulan suci Ramadan, karena pada hari ini barangkali sudah terhitung 28 hari kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan insyaallah, manakala kita ditakdirkan 2 hari lagi, maka kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan, dan kita berjumpa dengan 1 Syawal, yaitu disebut dengan Idul Fitri. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, apa sesungguhnya Idul Fitri bagi masyarakat muslim yang berpuasa penuh 1 bulan di bulan suci Ramadan? Disinilah sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan memperkaya untuk memaknai Idul Fitri ketika kita berjumpa dengan 1 Syawal dan kita selesai melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Paling tidak ada 3 hal yang akan kita terima dan kita dapati makna Idul Fitri. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara teologis Idul Fitri itu adalah sesuatu yang kita peroleh manakala kita selesai melaksanakan ibadah puasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, "Faman sommahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, kharaja min dzunubihi kayaumi waladat ummuh." Barang siapa yang melaksanakan puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari di bulan suci Ramadan, maka sesungguhnya dia dipandang oleh Allah kharaja min dzunubihi, telah keluar dari segala dosa-dosanya, kayaumi waladatu ummu, seakan-akan ibaratkan anak bayi yang baru lahir dari keluarga ibunda. Saudara kaum muslimin rahimah, memaknai Idul Fitri yang disebut dengan fitrah, ketika kita menggali khazanah dari berbagai macam tafsir, dan salah satu tafsirnya di Indonesia adalah tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraisy Shihab MA, maka fitrah itu diartikan sebagai 1, al-haq, ad-dinul haq. Yang kedua adalah at-tahur. Yang ketiga adalah al-aslu fil khalq.
Yang dimaksud dengan ad-dinul haq adalah agama yang benar. Agama yang mengajarkan tentang kebenaran. Bahwasanya manusia ketika mengikuti ajaran-ajaran agama ini, maka dia akan cenderung berbuat yang benar. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang selalu berbuat benar sesuai dengan norma yang diajarkan oleh agama yang benar, maka perilakunya cenderung positif, cenderung memberikan nuansa masalah dalam kehidupan. Sebaliknya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia akan terhindar dari perilaku-perilaku yang negatif, perilaku-perilaku yang mafsadah, perilaku yang zalim, baik zalimun li nafsihi wa zalimun li ghairi. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perilaku masyarakat berpuasa dalam arti ad-dinul haqqi ini cenderung mereka akan menyadari, merefleksikan perilakunya dalam kehidupan ini dengan mampu memberi sesuatu yang positif dan menerima sesuatu yang positif. Dia mampu memberikan pengampunan, pemaafan manakala mendapati orang yang tidak berperilaku positif pada diri. Sebaliknya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia akan ada goodwill untuk memohon maaf manakala menyadari perilakunya bersentuhan dengan orang lain dipandang mafsad. Yang kedua, di samping ad-dinul haq, makna fitrah ini adalah at-tahur. At-tahur diartikan adalah suci. Suci dalam kehidupan, suci dalam pikiran, dan suci dalam perbuatan. At-tahur direfleksikan dengan 3 makna. Yang pertama adalah al-haqqu, yang artinya adalah kebenaran. Yang kedua adalah al-hasanu, positif. Dan yang ketiga adalah al-jamilu, keindahan. Al-haqqu merefleksikan sesuatu, memberikan motivasi untuk individu yang berpuasa di bulan suci Ramadan untuk selalu mencari ilmu pengetahuan yang benar. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan ilmu pengetahuan itu memberikan reinforcement, dampak positif bagi dia ketika mendapatkan ilmu pengetahuan, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah bakal mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara mereka dengan melimpahkan ilmu pengetahuan dengan berbagai macam tingkatan dan derajat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna at-tahur, al-fitrah yang diartikan suci adalah al-hasan. Perilaku masyarakat berpuasa akan menjadikan perilakunya positif, mendominasi dalam kehidupannya. Maka ketika dia selalu berpikir positif, otomatis dia terhindar dari perilaku yang negatif. Dalam bahasa populer, orang ini akan mendapatkan reinforcement yang disebut dengan perilaku positif yang disebut dengan kesejahteraan psikologis. Well-being dalam bahasa psikologi, baik itu secara subjektif well-being maupun psychological well-being. Karena kondisi bersih inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia mampu dalam bahasa tasawuf melakukan takhalli, pembersihan diri dari kotoran-kotoran baik jasmaniah maupun rohaniyah, dan di dalam bulan suci Ramadan dia termotivasi untuk mengisi aktivitas-aktivitas positif dalam kehidupannya, sehingga nuansanya disebut dengan tahalli, dan endingnya dia akan tercerahkan yang dalam bahasa tasawuf disebut dengan tajan. At-tahur dalam pengertian ini diartikan tazkiyatun nafs, penyucian diri dalam perspektif jasmania maupun rohani. Sehingga pengertian al-hasan itu akan menjadikan dirinya untuk menjadi orang yang beretika tinggi,
Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, at-tahur. Al-fitrah yaitu at-tahur sebagai suci direfleksikan dalam bentuk al-jamil. Hampir-hampir orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan memenuhi kaidah-kaidah baik syariah maupun hakikat puasa, maka perilakunya akan menjadi indah. Betapa tidak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika orang yang berpuasa bergaul, berinteraksi sosial, dan audiennya mengajak berbuat negatif, dalam hal ini misalnya dia diajak berkelahi atau bertengkar, maka secara etika tadi dia bilang, ini shaim, saya sedang berpuasa. Betapa indah respon dari orang yang berpuasa ketika merespon stimulan negatif, tidak diberikan dengan stimulan yang negatif, tapi stimulan negatif itu direspon dengan respon yang positif. Itulah makna dari fitrah dalam pengertian tabur. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mana fitrah. Yang ketiga adalah al-aslu fil khalqi, mengingatkan akan kejadian asal-muasal manusia. Apa maksudnya mengingatkan asal-muasal kejadian manusia itu? Maka makna fitrah yang ketiga adalah memang betul mengingatkan posisi, kondisi, asal kejadian manusia. Menurut pandangan Islam, dalam khazanah pemikiran Islam, ada sebuah hadis yang memberikan informasi kepada kita tentang asal kejadian manusia, yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yu'awwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Hampir setiap manusia, setiap individu yang dilahirkan dari ibundanya, maka dia akan terlahir sebagai orang manusia yang dalam kondisi fitrah. Ai fitratin islamiyah. Menurut khazanah tafsir, fitrah ini diartikan ai fitratin islamiyah, lahir dan terlahir dalam kondisi Islam. Kenapa ajaran agama Islam memberikan informasi bahwasannya manusia yang terlahir itu posisinya dalam kondisi Islam? Karena memang ketika dalam proses reproduksi di dalam rahim ibunya, janin yang bakal jadi manusia itu ketika berusia 40 kali 3, maka dia dihadapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia mendapatkan ruh atau nafas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Quran Al-A'raf 174 diinformasikan bahwasanya janin yang bakal jadi manusia itu dia berhadapan dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia ditanting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pengertian adalah perjanjian ketuhanan. Janin itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu birabbikum, Anda mampukah menjawab bahwasanya saya adalah Tuhan Anda? Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya hampir semua manusia yang hidup di dunia ini, menurut agama Islam, mereka semua pernah menjawab kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu bala syahidin. Iya ya Allah, kami yakin Anda adalah Tuhan. Maka ketika kemampuan menjawab seperti itu, Allah lantas memberikan informasi kepada janin itu, wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Itulah kondisi fitrah asal kejadian manusia yang hidup di dunia ini. Lantas bagaimana ketika hidup di dunia ini? Hadis itu memberikan informasi kepada kita. Fa'abawahu yu'awwidanihi au yunassiranihi au yumajjisah. Maka abawah yang dijadikan lingkungan milieu itulah yang membentuk orang yang pernah mengakui Allah sebagai Tuhannya, akhirnya bisa berubah beraneka ragam. Ada kalanya dia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa
Ramadan berkah yang dilaksanakan oleh MD Farhadi Kota Makna yang berbahagia. Itu tadi adalah makna fitrah yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna fitrah yang kedua adalah secara syar'i. Pandangan syariat tentang fitrah adalah sesungguhnya manusia itu dipandang fitrah itu bukan ketika dia selesai melaksanakan puasa Ramadan berjumpa dengan 1 Syawal, diartikan Idul Fitri, kembali suci itu ditandai dengan hal-hal yang bersifat empirik. Memang banyak kegembiraan di akhir bulan suci Ramadan dan di awal 1 Syawal ini ditunjukkan oleh masyarakat beragama Islam dengan berbagai macam kegembiraan dalam bentuk pakaian yang bagus, makanan yang lezat, rekreasi, perjumpaan antara yang satu dengan yang lainnya, rasa kangen, mode, dan lain sebagainya. Ajaran agama Islam mengajarkan kepada kita sesungguhnya bukan hal itu adalah sebuah efek, tapi substansi dari Idul Fitri adalah laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Dikatakan orang itu mendapatkan nilai Idul Fitri bukan karena bajunya baru, bukan karena perspektif kuliner dan lain sebagainya yang begitu menggembirakan. Itu hanya sebagai tanda efek dari ibadah puasa. Walakinnal id, akan tetapi Idul Fitri, fitrah yang diperoleh adalah liman taqwahu yazid, bagi mereka yang secara kuantitatif dan kualitatif nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala terjadi progres repot perkembangan dan pertumbuhan yang optimal dan maksimal. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga Ramadan tidak saja sebagai sebuah kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka bertakwa, akan tapi Ramadan menjadi syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, bulan cawah candra di muka, di mana orang-orang yang berpuasa itu digodok, digembleng, ditatar, dilatih dalam schedule yang begitu panjang 1 bulan lamanya, 29 hari atau 30 hari secara istiqmah, dan endingnya mereka adalah lulus dari puasa Ramadan dan jadi nilai tambah baik secara kuantitatif maupun kualitatif kompetensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah secara syariat orang itu disebut dengan orang yang mendapatkan Idul Fitri. Di samping itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua Idul Fitri itu oleh masyarakat kita disebut dengan suasana kemenangan yang diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa. Orang yang berjumpa dengan 1 Syawal, selesai puasa Ramadan 1 bulan lamanya, dia dikatakan orang yang menang. Dasar apa, sumber apa yang dipakai bahwasanya orang yang berada di bulan 1 Syawal sebagai orang yang menang? Dasarnya adalah sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara historis dulu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari peperangan pertama, perang Badar, perang yang tidak dirancang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hanya beranggotakan 315, yang hanya keluar dari Madinah pasca hijrah ke Madinah dari Mekah menuju ke Yaman hanya untuk berdagang. Tetapi oleh para spionase masyarakat kafir Quraisy, rombongan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipandang dan menyerbu kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu setelah diadakan perundingan di Mekah, dikumpulkanlah 1.000 menjadi 2.000 masyarakat kafir Quraisy yang diajak untuk menghadapi pasukan Nabi yang diasumsikan akan menyerang orang-orang kafir Quraisy. Ketika perjalanan 2.000 itu di tengah jalan antara Mekah menuju Madinah, maka separuh dari masyarakat kafir Quraisy ini tidak yakin bahwasanya Muhammad yang hanya beranggotakan minoritas 315 ini akan menyerbu 2.000 ini,
akhirnya yang 1.000 balik kembali ke Mekah dan sisanya 1.000 yang masih bersikukuh ingin menghadapi kelompok baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Endingnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena pun perang terjadi di Badar dan peperangan ini dimenangkan oleh kelompoknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya ketika selesai perang Nabi membuat statement yang mengagetkan para sahabat. Wahai para sahabat, sesungguhnya kita ini pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Begitu terperanjatnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat mendengar statement baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Perang yang tidak imbang. Rasio antara 315 berhadapan dengan 1.000, berarti rasanya 1:3. Perang yang sangat mengkhawatirkan, menakutkan para pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kendati pun ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bijunudin mantaro. Tetapi begitu peperangan dimenangkan oleh kelompok Nabi Muhammad SAW dan Nabi membastimnya mengagetkan, kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Pantas para sahabat akhirnya tentang, wa mahiyya ya Rasulullah. Kalau begitu perangnya mana ini wahai Rasul? Padahal kami di perang Badar sudah begitu menakutkan karena rasa yang tidak imbang. Ja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, yang disebut dengan jihad akbar itu deskripsikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai jihadun nafsi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Dalam pengertian Islam, perang hawa nafsu itu adalah puasa di bulan suci Ramadan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan puasa Ramadan yang diartikan al-imsaku anil akli wasyurbi min tulubi syams ila ghurubiha, mengendalikan diri dari makan dan minum sebagai ekspresi dari nafsu kita yang kita kendalikan setiap hari dari pagi hingga petang, bahkan jadwalnya tidak pendek tapi begitu panjang 1 bulan lamanya. Dan ketika kita menghatamkan puasa di bulan suci Ramadan, betul-betul kita ini telah berjihad akbar menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kalau begitu dikatakan kita ini menang, karena kita telah perang dengan diri kita sendiri, yaitu dengan hawa nafsu kita. Kemenangan ini akan menjadi lengkap sirah muslimin rahimakumullah manakala kita mengikuti anjuran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah puasa Ramadan 1 bulan lamanya, di jeda 1 hari 1 Syawal dengan Idul Fitri ini, lantas kita dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa man shoma Ramadana summa atba'u sittan min Syawal kana kasyamiddah. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan lama, diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka menurut pandangan ajaran agama Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia seakan-akan berpuasa selama-lamanya. Begitu sempurnanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah perspektif ilahiyah yang diberikan kepada nuansa humania, sehingga kita betul-betul mendapatkan kemenangan secara total. Oleh karena itu, menurut tradisi masyarakat kita, kemenangan total itu diartikan kafah. Kafah artinya adalah sempurna, sehingga kemenangan kita adalah kemenangan yang sempurna. Sehingga untuk memberikan motivasi supaya orang mencapai kemenangan yang sempurna dengan 6 hari itu, maka ending dari puasa 6 hari itu ditandai dengan suasana local wisdom. Karena orang timur Indonesia khususnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menanamkan nilai itu tidak harus langsung dengan norma secara
tekstual dengan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis, akan tetapi masyarakat kita sudah terbiasa dengan bahasa simbol. Oleh karena itu, makna ini adalah diberi makna dengan simbol, dibuatlah makanan-makanan yang memberikan makna spiritual ilahiyah. Dalam pengertian kafah itu, dibuatlah makanan yang disebut dengan kupat. Secara tradisional, kupat ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah sebuah jenis kuliner yang dibuat dari beras ditambah santan dan dibungkus dengan janur yang dianyam menjadi 4 persegi. Bagi masyarakat timur ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kupat itu memiliki makna yang begitu dalam secara filosofis. Yang pertama, makna kupat itu adalah secara fisik diartikan makanan kupat yang terbuat dari beras dan santan dibungkus dengan anyaman janur. Unsur pertama adalah janur. Apa artinya janur? Janur, telah datang cahaya baru. Cahaya baru adalah cahaya pasca Ramadan ketika dia mendapati Idul Fitri. Fitrah diartikan sinar baru, motivasi baru, semangat baru dalam hidup dan kehidupan ini. Karena pada hakikatnya di bulan suci Ramadan adalah syahrul tarbiyah. Sehingga pasca tarbiyah dia akan bermain yang sesungguhnya. Ibarat persepak bolaan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan TC, training center. Betapa keterampilan-keterampilan teknik baru, strategi baru dibangun dan diajarkan selama bulan suci Ramadan. Dan ketika selesai dari TC ini, dia akan berhadapan di lapangannya, sungguhnya berhadapan dengan para kompetitor. Dan bagaimana caranya dia mendapatkan skor yang lebih bagus, sehingga dia dinyatakan sebagai winner, sang pemenang dalam permainan. Yang kedua adalah yang disebut dengan beras. Apa artinya, saudara sekalian yang berbahagia? Beras itu adalah sebuah komponen yang terdiri dari butiran-butiran yang berpadu satu padu sehingga merupakan unsur kehidupan manusia dalam konteks sosial, bermasyarakat maupun beragama. Bagaimana mereka harus berinteraksi, saling gesek, sehingga melakukan refleksi, melahirkan sesuatu yang bersifat positif. Itulah namanya dinamika kehidupan. Ditambah sebuah anyaman yang dilakukan oleh orang yang membentuk kupat, maka anyaman itu bisa keluar, bisa masuk, yang diartikan sebagai dinamika kehidupan yang positif. Ini adalah makna kupat secara MP. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada kalanya orang memberikan makna kupat itu sebagai laku papat. Artinya kupat itu diartikan sebagai singkatan laku papat. Bahkan ada yang mengatakan kupat itu mengaku lepas. Sehingga pantas kalau pasca Ramadan 1 Syawal, hampir semua individu yang dulu berpuasa secara rendah diri mengaku salah, mengaku lepas. Dari ngaku lepas itulah dijalin dalam konteks silaturahim antara satu individu dengan individu lain dalam konteks sosial kemasyarakatan. Artinya akhirnya jadilah suasana fenomena halal. Anjang sana anjang sini silaturahim door to door yang dilakukan oleh individu-individu antara anggota keluarga dan anggota masyarakat, itulah yang disebut dengan kupat, mengaku lepas, mengaku bersalah, sehingga dengan mengaku bersalah itu dia termotivasi untuk memohon maaf kepada orang lain. Yang terakhir, laku papat itu yang pertama adalah disebut dengan lebar, yang kedua adalah luber, yang ketiga adalah lebur, yang keempat adalah labur. Laku papat yang pertama adalah lebar. Lebar itu artinya selesai. Sehingga sesungguhnya lebar itu ya selesai puasa bulan suci Ramadan. Sehingga suasana selesai bulan suci Ramadan 1 Syawal itu diartikan lebaran. Nah, makna lebaran, kegembiraan, kemenangan yang sempurna itu
diluapkan dalam suasana psikis yang positif, suasana kekeluargaan, suasana perjumpaan, suasana kesatuan, suasana bersatu. Lebaran itulah suasana bagi orang-orang yang telah menyelesaikan tugas besar, jihad besar, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Di samping lebar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah lebur. Ya, memang ini adalah tradisi menjadi local wisdom masyarakat Indonesia, dibidik sebagai strategi dan metode dakwah para wali. Bagaimana masyarakat Indonesia yang gedor dengan bahasa-bahasa simbolik ini akhirnya didesain bahwasanya suasana Idul Fitri, nilai fitrah itu dibangun oleh para wali dalam konteks berdakwah. Sehingga di samping lebar adalah lebur. Bagaimana masyarakat Indonesia yang coraknya adalah simbolik dalam beragama ditanamkan melalui simbol-simbol agama, yaitu namanya lebur. Lebur artinya adalah menghancurkan segala nafsu duniawiyah ditambah dengan segala kesalahan kekhilafan. Kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dilebur melalui taubat dan istighfar. Akan tetapi kesalahan sesama manusia ini harus betul-betul dihadapi door to door, face to face, individu per individu. Maka dulu para ulama kita mendesain secara arif dan bijaksana peristiwa lebur ini dalam konteks yang namanya halal bihalal. Inti dari halal bihalal adalah peleburan dosa, peleburan kesalahan, sehingga harus dihalalkan. Halalun bi halal. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di samping lebar dan lebur adalah luber. Ketika kita sudah lebaran, selesai melaksanakan ibadah puasa begitu panjang, ketika kita setelah selesai menyelesaikan tanggung jawab kita kepada Allah dengan bertobat dan istighfar, dan kepada hakul adami, saling meminta maaf, menghalalkan kesalahan-kesalahan kita sengaja atau tidak, maka isi dari suasana kehidupan adalah luber, penuh dengan rahmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana yang begitu sangat menggembirakan, suasana yang berbahagia bersama, itulah yang namanya luber. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, di samping lebar, lebur, dan luber, kita masih dimotivasi oleh para ulama kita untuk melakukan aktivitas labur. Labur artinya adalah melakukan aktivitas melabur. Ibarat tukang melabur tembok, maka sesungguhnya tukang itu melaburkan cat atau warna ke tembok tertentu, sehingga tembok ketika sudah dilabur menjadi bersih, menjadi indah, dan menjadi nyaman bagi konteks kehidupan kita. Saudara kaum muslimin rahimahullah, itulah makna dari Idul Fitri, pemahaman kita terhadap konsep fitrah yang kita lalui dari aktivitas besar yang namanya puasa di bulan suci Ramadan. Dan kita berjumpa nanti dengan 1 Syawal, betul-betul kita akan mendapati citrah yang pernah dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai ajaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Barang siapa yang melakukan aktivitas puasa di bulan suci Ramadan dan dia qiyamul lail, apakah itu tarawih atau witir atau salat-salat sunnah yang lainnya dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia layak untuk mendapatkan fitrah. Kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa, Ramadan berkah ilmiah, ilahiyah, penuh berkah ini yang diselenggarakan oleh MD4AD Kota Malang. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan betul-betul memberikan dampak yang positif dalam hidup dan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.